Warga Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah gempar setelah adanya penemuan jasad bayi di sebuah pekarangan rumah. Menurut warga sekitar, kawasan tersebut terdapat gubuk yang ditempati seorang ayah dan anak selama 5 tahun. Penghuninya antara bapak dan anak. Umur bapaknya itu 56. Terus yang anaknya itu 30-an, kisaran ya. Anaknya itu laki-laki perempuan? Perempuan. Terus tinggal di sini tuh selaku warga sini atau memang hanya menempati gubuk di situ atau gimana? Hanya menempati. Kalau secara administrasi bukan. Oh, bukan warga sini. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penggalian dan olah TKP. Menurut pemeriksaan sementara, diduga masih ada 3 lagi kuburan bayi yang belum ditemukan. Sementara hingga Kamis siang, polisi dan warga telah menemukan 4 kuburan yang berisi tulang belulang bayi. Ini sedang kita cari, ya, makanya kita polis lain, nanti kita akan gali lagi apakah masih ada. Kalau nanti misalnya masih ada, kita akan sampaikan kepada teman-teman semua. Pak, untuk bayi itu kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, ya, terkait dengan ini. Baik Pak, itu yang menggali dan kemudian saksi-saksi yang lainnya. Tak hanya satu, polisi menemukan 3 kerangka di 3 lokasi kuburan yang diduga bayi. Setelah penemuan tersebut, polisi membawa kerangka ke Rumah Sakit Margono guna pemeriksaan forensik. Polisi menduga besar adanya tindak pidana atas penemuan kerangka bayi. Besar kemungkinan aborsi ataupun pembunuhan. Kepolisian pun masih mendalami dan berusaha mengungkap pelaku pengubur bayi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Ainis melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait penemuan kerangka bayi massal di Banyumas, kami sudah terhubung dengan Kompol Agus Supriyadi, Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Selamat siang, Kompol Agus. Ini bagaimana nih sebenarnya awal penemuan kerangka bayi tersebut, Kompol? Baik, selamat siang Mbak Alisa. Baik, dapat kami jelaskan, kami sekarang berdiri di tempat kejadian pertama kali kemudian kerangka manusia tersebut ditemukan. Jadi pada saat Pak Agus nama Tomo pada saat melakukan pemerataan tanah kemudian menemukan kerangka manusia. Kerangka manusia kemudian diamankan, kemudian menghubungi Polresta Banyumas, kemudian kami amankan, kami membawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan secara laboratorium forensik, Mbak Alisa. Pak Agus, hingga sejauh ini Pak Agus, penyelidikan hingga siang hari ini total ada berapa kerangka manusia yang dikuburkan di sana, Pak Agus? Baik, Mas Pram, untuk kerangka manusia kita pada tanggal 21 Juni kita menemukan lagi sekitar 3 kerangka manusia, ditambah pada tanggal 15 Juni kemarin, jadi total semua 4 kerangka manusia, Mas Pram. Usianya Pak Agus, usianya kisaran apakah benar bayi? Baik, untuk usia, Mas Pram, untuk TKP pertama di tanggal 15 Juni 2023, hasil pemeriksaan bahwa dari dokter forensik untuk khusus di tanggal 15 Juni penemuan pertama kali untuk kerangka manusia adalah kerangka manusia bayi, Mas Pram. Kemudian usianya kurang lebih sekitar 12 bulan sudah terkubur di dalam TKP ini, Mas Pram. Oke, sejauh ini yang didapatkan penggalian informasi dari masyarakat sekitar, ini kira-kira ada berapa kuburan lagi yang akan digali nih, Pak Agus? Baik, Mbak Alisa, bahwa sejauh ini karena baru kami temukan 4 kerangka manusia, namun dari pemeriksaan saksi akan kami dalami dan kami kembangkan untuk penemuan selanjutnya. Ini akan kami dalami terus, Mbak Alisa, sehingga perlu waktu yang kami lakukan, Mbak Alisa. Iya, Pak Agus, sebelumnya Pak Agus menurut saksi mata yang ada di lokasi dan juga pemilik lahan, apakah mengetahui kalau di lahannya tersebut ada sejumlah makam manusia di sana? Baik, keterangan saksi-saksi, Mas Bram, pertama kali ditemukan pada tanggal 15 Juni. Pemilik tanah atas nama Tomo pada saat melakukan pemerataan tanah, penggalian, kemudian menemukan kerangka manusia yang diduga bayi tersebut, Mas Pram. Demikian. Terakhir Pak Agus, apakah dari pihak kepolisian ini sudah mulai menemukan pelaku ataupun motif dari penemuan kerangka bayi yang ada di sana?
Baik, Mbak Arista, sejauh ini dari pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 5 orang. Kemudian ada juga hasil penyelidikan dari kami, ini akan kami dalami terkait siapa pelakunya, kemudian sampai ditemukan kerangka manusia yang kami temukan pada tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni kemarin, Mbak Arista. Ini akan kami dalami untuk menemukan siapa pelakunya. Demikian, Baik. Mbak Arista. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih Pak Agus. Selamat siang. Sementara itu pemirsa, sejumlah elemen masyarakat kembali berunjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Aksi unjuk rasa itu berujung ricuh karena masyarakat memaksa masuk ke dalam Ponpes Al Zaitun. Aksi saling dorong antara massa dari Forum Solidaritas Dharma Ayu dengan petugas kepolisian tak terhindarkan. Aksi ini terjadi di depan gerbang Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat pada Kamis siang. Massa yang merangsek masuk ke Ponpes Al Zaitun mendorong barikade petugas kepolisian dengan mobil komando. Dalam aksinya, massa berorasi dan menuntut petugas untuk menangkap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah menutup Ponpes Al Zaitun serta mengusut tuntas aliran dana dan penguasaan lahan Al Zaitun. Polisi dan pihak Ponpes Al Zaitun pun melakukan pengamanan dengan menyiapkan 1.200 personel dan menyiagakan water cannon. Pihak kepolisian sudah memasang kawat berduri di sepanjang pintu masuk Ponpes. Selain itu, ada 5 anjing yang disiapkan di gerbang utama pondok pesantren. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menemui santri dan pengurus pesantren yang bersiaga di depan gerbang masuk Ponpes Al Zaitun. Sementara itu, Kemenpolhukam, Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah lembaga menggelar pertemuan membahas Pondok Pesantren Al Zaitun yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Salah satu rekomendasi hasil pertemuan yakni tindakan hukum pada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang karena dinilai telah melakukan ajaran sesat dan menodai agama. Ya tentu kalau dianggap cukup dengan personal Panji Gumilang yang harus dilakukan tindakan hukum ya cukup. Selanjutnya yayasan dan pendidikannya dilakukan mungkin penggantian pengurus, ya di screening ulang. Dan karena menyangkut banyak orang di sana yang bekerja di yayasan dan sebagainya, ya tetap berlanjut dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama beserta Majelis Ulama Indonesia. Saya kira begitu. Pihak MUI juga meminta agar pemerintah bisa mengambil alih Ponpes Al Zaitun sementara di tengah proses hukum yang berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jenazah Muhammad Fajri, pria seberat 300 kg, dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan. Ya, proses pemakaman berlangsung haru saat jenazah Muhammad Fajri dimasukkan ke liang lahat. Petugas gabungan Basarnas dan Damkar menggunakan forklift untuk membawa jenazah Muhammad Fajri ke tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Tebet, Jakarta. Dengan hati-hati, jenazah pria seberat 300 kg ini didorong menuju liang lahat yang telah disiapkan. Petugas juga menggunakan alat bantu katrol untuk menurunkan jenazah ke dalam liang lahat. Proses pemakaman berlangsung haru dan diwarnai tangis Ibu Fajri saat menyaksikan jenazah putranya dimakamkan. Pria obesitas Muhammad Fajri berusia 26 tahun dan tinggal di Kampung Pedurenan, Karangtengah, Kota Tangerang. Saat ia dirawat di rumah sakit, keluarga merenovasi rumah untuk menyambut kepulangannya. Bahkan, kusen pintu sengaja dibuat besar untuk memudahkan tubuh Fajri keluar masuk ke dalam rumah. Namun, Fajri meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta saat menjalani perawatan. Digedein karena biar buat Fajri nanti pulang biar pintu nggak terlalu agak gede dikit lah ibaratnya. Fajri, pria obesitas, sebelumnya diberitakan lemas dengan berat badan lebih dari 260 kg. Proses evakuasi Fajri dari rumah berjalan dramatis karena bobot tubuh yang besar dan berat. BPBD Kota Tangerang bahkan harus membongkar pintu rumah dan menggunakan forklift untuk mengangkat Fajri ke truk. Dari Jakarta dan Tangerang, Helmi Sajanbati, iNews melaporkan.